awalnya tagline kita perang lawan COVID. Tapi sekarang seiring dengan dinamika, seiring dengan tiap hari berjatuhannya korban dan bertambahnya pasien positif COVID, nampaknya bukan lagi perang lawan COVID, tapi ngecuk sudah kita, bersahabat dengan COVID. Dalam suasana seperti ini dan masih dalam suasana bulan Syawal 1441 Hijriah, saya secara pribadi dan selaku Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, saya Lalu Gita Aryadi, menyampaikan selamat, kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faidin. Mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin yang sebesar-besarnya. Mungkin ada salah hilaf kata, tindakan, sikap antara sadar dan tidak sadar selama kita bersilaturahmi. Mudah-mudahan dengan kita saling memberi dan menerima maaf, maka mudah-mudahan silaturahmi kita ke depan menjadi lebih paripurna lagi. Sekali lagi di kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon maaf lahir dan batin. Kemudian terkait dengan COVID tadi, awalnya ada secercah sinar di ujung terowongan. Ini saya kutip kata-katanya Dr. Zul. Secercah sinar di ujung terowongan. Angka-angka positif COVID menunjukkan tren-tren penurunan. Pasien positif COVID menurun, angka kesembuhan meningkat, angka kematian stagnan. Ini awalnya kita sudah bahagia, ada tanda-tanda COVID segera kita akhiri. Seiring berjalan waktu, mendekati hari-hari menjelang 1 Syawal, Bandung Collection rame, Epicentrum rame, Fashion One rame. Seakan-akan kita sudah berada dalam suasana euforia. Euforia, tambah lagi perdebatan sholat Id dan lain sebagainya. 2 hari sebelum Idul Fitri, puncak perkembangan COVID-19, saya rilis terjadi peningkatan 54 pasien positif. Tiba-tiba 54, kemudian turun 10, turun 4, naik lagi 49. Sudah 49, turun lagi semalam, tadi malam selai. Maka cahaya di ujung terowongan itu menjadi hilang, menjadi redup kembali, dan nampaknya kita dalam masa khawatir dan cemas. Rasa khawatir dan cemas bertambah ketika dirilis kemarin kami konferensi pers, 67 tenaga kesehatan kita sudah terpapar COVID-19. 67. Ya, teman-teman kita juga mungkin ada sudah tahu namanya dan lain sebagainya. Kita menjadi khawatir dan cemas
nampaknya manusia berusaha, ya Tuhan lagi yang menentukan. Tenaga kesehatan sedari awal kita sudah di warning, dilengkapi dengan alat pelindung diri, dengan asupan gizi, istirahat, sip-sipan yang diatur sedemikian rupa. Tapi mungkin karena tiap hari harus berinteraksi dengan pasien-pasien COVID-19, yang diantaranya ada yang jujur dan ada yang tidak jujur, bercerita tentang kisah perjalanan. Maka diantara yang khilaf dan lalai-lalai tadi, dan mungkin imunitas sedang tidak mendukung, maka meski sudah dengan alat pelindung diri, akhirnya pesan moralnya, tenaga kesehatan yang sudah dilindungi seperti itu dengan APD pun masih terserang. Maka apalagi Pak Nasir, apalagi Pak Wirejaya, yang masih kita begelamang karena berhubungan dengan mencari UMKM. Maka kita termasuk potensial menghadapi fakta-fakta ini. 2 malam berturut-turut, terus pimpinan rapat tadi malam antara lain mensikapi kebijaksanaan membuka bandara. Awalnya bandara sekarang close sampai 30 Mei, kita akan buka tanggal 1 Juni. Kemarin keputusannya kita perpanjang penutupan 1 bulan. Tapi karena banyak pertimbangan, nampaknya 1 Juni sampai 2 minggu ke depan kita akan coba buka. Kita coba berdamai dengan COVID dulu, sambil kalau kemarin hanya rapid, besok harus di swab. Yang akan keluar Lombok, NTB harus sudah ada keterangan swab. Yang datang pun harus ada keterangan swab. Saya tawari bapak-bapak kepala dinas, ayo perjalanan dinas, silakan. Tidak ada yang berani mengajukan permohonan perjalanan. Alhamdulillah ada hikmahnya bagi Sekda juga tidak bikin disposisi perjalanan dinas. Sengap juga rupanya. Hadir sebagai penyakit yang menakutkan. Corona ini tampil menjadi guru besar juga. Guru besar kok bisa? Pakar ilmu administrasi negara baru mengulas bahwa praktek administrasi negara baru ke depan adalah penyelenggaraan administrasi negara yang efisien, efektif, ditandai dengan paperless, ditandai dengan pola komunikasi yang cepat, era 4.0 berbasis IT. Itu kata Profesor Doktor. Tetapi meski mengatakan begitu, tidak ada yang bisa mengimplementasikan. Tetap saja rapat, undangan tiap minggu di Bidakara, undangan di Arya Duta dan lain sebagainya. Tiba-tiba datanglah Profesor Doktor yang bernama Corona. Tiba-tiba sekarang kita rapat tidak pergi secara fisik, tetapi semua berbasis virtual. Vicon, ya inilah penyelenggaraan sistem administrasi negara baru. Efisiensi, efektivitas. Ya walaupun bervikon, pesan nyampe, tetapi suasana kebatinannya tidak nyampe. Dia marah atau dia apa-apa, kita tidak tahu. Kalau kita berhadapan rapat, meler sedikit,
kita sudah sedang serius. Jadi seperti itu suasananya. Tiba-tiba corona menjadi figur makar secara politik. Kenapa demikian? Undang-undang pemilu menyebutkan barang siapa yang berusaha untuk menggagalkan atau tertundanya pilkada, maka dikenakan hukum makar. Rencananya pilkada bulan September 2020 ditunda rencana 9 Desember. Maka corona makar secara politik. Orang lain berani makar, corona berani. Luar biasa corona ini. Dan banyak sekali. Termasuk di medsos-medsos, kalau saya baca, imunitas saya turun. Ada yang penting, ya betul deh corona nih. Masih ada yang bertanya dia betul atau tidak. Beli nyadu, corona ada? Percaya? Atau belum percaya? Jangan-jangan pelisak bangun batu, namun liman tidak nyadu. Mau coba corona? Mau bilang ini? Selalu saya bilang, yang namanya sakit itu sakit. Namanya sakit. Sakit itu sakit. Sakit di era corona tambah sakit. Negara dengan jangok, mau cari ke rumah sakit, pembesuk itu dilarang. Karena rumah sakit bukan tempat rekreasi. Sakit COVID di era COVID tambah sengsara. Guru nafsir zaikatul maut, andai tak dengar dengan lalu jangan berlayar, bertukar. Menara dengan tukar. Berlaku protokol COVID. Nah, sekarang percaya tak ada corona? Sadu baik dulu. Kalau datang lawan. Sadu baik dulu. Siapa tahu corona nyeluntuk di kepala, usap-usap dia sedikit. Mungkin ini dalil aklinya. Jadi corona mempengaruhi kehidupan, pola interaksi kita satu dengan yang lainnya. Corona, poin ketiga, mempengaruhi kinerja kita. Atas nama TAPD saya mohon maaf, karena anggaran-anggaran pernah dinolkan semua. Karena apa? Hanya karena corona. Kenapa demikian? Awalnya kami menyiapkan penanganan corona skenario A, skenario B, skenario C. Skenario A, skenario B, skenario C ini kami sisir. Jelas, selama corona tidak ada perjalanan dinas, ambil perjalanan dinas. Jelas, selama corona tidak ada kegiatan promosi, ambil kegiatan promosi. Jelas, selama corona tidak ada rapat, ambil. Ngambil. Ketemu anggaran 344 miliar. Apapun yang terjadi corona, dengan ini kita akan selesaikan. Bottom up, kita rencanakan seperti itu. Minta kesepakatan UPD. Mana betangku. Oh, niki dulu. Oke, catat. Di tengah proses itu lahir SKB. Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri perintah potong 50% belanja langsung. Anida 50%. Bapak dah coba formula, kalau potong 50% berapa ketemunya? 926 miliar. Dari mana kita cari angka 926 miliar itu? Tapi rumusnya mengatakan itu. Akhirnya saya bilang sama tim TAPD, ini ujian kesetiaan daerah ke pusat.
Orang anggaran kita, APBD kita 70% adalah transfer. Kan dia yang punya uang, orang pusat. Sekarang kalau orang pusat sudah kasih petunjuk 50%, potong, ya terserah yang memberikan. Kalau tidak, lapor sampai tanggal 23 April, ada sanksi. Kalau tidak diperbaiki, transfer, dipotong, dialihkan ke daerah lain. Nah, kalau dipotong, masalah tidak selesai, justru tambah bermasalah. Akhirnya suka tidak suka, siap tidak siap, mau tidak mau, potong dulu. Tanggal 22 April saya lapor, NTB siap potong 926. Padahal uangnya dari mana belum kita tahu. Alhamdulillah dirilis kemudian jawaban kita betul. Andai kita jawab kirim 344, pasti dicoret. Dan itulah nasib 6 kabupaten kita. Dana DAU transfernya ditunda, potong 35%. Se-Indonesia 380 daerah masih pengkung-pengkung. Nah, itu nasibnya. Nah, setelah jawaban kita betul, baru Pinang Mesa kita cari di mana. Ya, nolkan semua dulu. Dengan asumsi mana untuk kegiatan kesehatan, mana untuk penyelamatan ekonomi, stimulus ekonomi. Masuklah paket antara lain masker-masker di koperasi, mana jaring pengaman sosial, dan yang lainnya. Terus disisir. Sampai kemarin siang masih ada surat-surat cinta dari kepala dinas. Mohon ini jangan dipotong, mohon dikembalikan. Ada peluang kita kembalikan satu persatu. Kalau tidak terlalu besar, kita kembalikan. Artinya corona sudah mempengaruhi pola relasi dan kinerja kita. Refocusing, realokasi anggaran. Kemarin kita berbicara A3, kita berbicara IKU, kita berbicara target indikator RPJMB. Refocusing, fokus merumuskan kembali. Realokasi, alokasikan kembali kepada apa? 3 hal. COVID, kesehatannya, ekonominya, dan jaring pengaman sosialnya. Ini saya perlu sampaikan kepada teman-teman, ya, bermodal kebersamaan, saling pengertian. Mudah-mudahan COVID bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Jangan ngeremon nanti. Apa Bapak Sekda nih, potong anggaran doang. Baru 2 bulan dari Sekda. Ini Bu Iin itu WA, ngomeh dia, kemben potong anggaran nih. Ya, bukan kita yang mau motong. Keputusan bersama potong dulu. Ya, begitulah. Akhirnya harus refocusing, fokus ke COVID. Saya lihat foto-foto dinas koperasi, ruangannya penuh sama masker. Ruang kerja, iya, ruang kerja dinas koperasi saya lihat itu, UMKM dan lain sebagainya. Ya, inilah sebuah kenyataan yang harus kita hadapi. Tapi kita tetap semangat, jaga kesehatan,
Ingat tadi, sakit itu sakit. Sakit era Covid itu tambah sakit. Sakit Covid di era Covid tambah sengsara. Maka jangan sampai kita sakit. Jangan sampai anak dan keluarga kita sakit. Jangan sampai ada lingkungan kita sakit. Kalau ada yang kerubuk rupanya, kerubuk itu tahu kan? Kayak manok itu mau kayak mana? Tepek dia, sudah pulang. Ya, kerubuk itu pulang suruh. H-2 Lebaran, H-1, H-2. Kepala Dinas Kominfotik lapor, Mi, bendahara saya positif. Kenapa? Panik semua ini, Mi. Pak Gede selamat. Kan karena kita tidak dapat gaji 13 dan THR. Oh, berarti Allah itu melindungi eselon 2 dengan tidak diberikan THR dan gaji 13 lewat bendahara. Begitu kan? Terus teman-teman bagaimana? Nggih, niki kita sedang Covid, sedang rapid. Iya. Tapi betul anunya Kominfotik kemarin informasi Dinas Perindustrian. Ya, Dinas Perindustrian ada. Ya, saya pagi-pagi ini ngecek ini juga sambil cek situasi. Adakah yang kerubuk-kerubuk? Kalau enggak, apalagi yang 50 tahun kasih istirahat dulu Pak. Kalau ibu dispensasi, tepuk tangan, kelewatan. Jadi corona sudah enggak mempan sudah. 65 tahun Bu Linda ya? 64. Alhamdulillah. 65 mantap. Bonusnya sudah banyak. Amin. Ya, jaga kesehatan. Enggak tahu besok anak-anak akan sekolah lagi. Tapi ya jangan cemoh anaknya langsung dipertimbangkan dulu, lihat situasi dulu. Kalau masih cemas rasanya, anak-anak berinteraksi dengan tidak terkendali, saya masih minta Kadis Dikbud telaah. Pesawat 50%. Kelas itu upayakan 50%. Di Jakarta ada plat mobil ganjil genap. Sekolah jangan-jangan perlu nomor absen ganjil, nomor absen genap. Supaya tidak semua numpuk anak-anak. Namanya anak-anak kalau dia berdait itu saling guluk-gutik macam mana. Bejorak dia. Kalau sudah yakin ikhlas, ya silahkan. Bila perlu pada hari pertama kedua itu antar anak-anak lihat lingkungannya. Walaupun boleh tapi rasanya kok masih dengan menerapkan pola hidup sehat dan bersih, menggunakan masker, physical distancing, cuci tangan, dan ya menerapkan etika-etika. Misalnya kalau kemarin belum kita aware dengan corona, kalau mau kebangsing sudah. Nah sekarang pakai etika gitu, gunakan tangan, tutup jangan sampai itu tanda sedang penolakan corona. Makanya begitu ada orang kebangsing kan dalam Islam ada doanya ya. Ya arhamukallah, alhamdulillah kan kita bisa seperti itu, ada balasannya yang mendengar dan lain sebagainya. Kita kembalikan, jangan-jangan ini tuntunan-tuntunan itu sudah ada semua, kita lupa. Paling kasat mata tadi wudhu. Kenapa kebangsing kita harus ucapkan doa seperti itu? Nah ini juga kembali, silahkan nanti siapa Al-Mukarram Tuan Guru kaji itu, ini kita anukan lagi. Yang pengkung-pengkung masih berdebat, udah Saudi Arabia saja masih tutup.
Itu kita baru 2-3 hadis kita hafal. Di sana orang sudah lengkap itu dia. Masih saja kita pengkung. Ya. Jadi saya pagi hari ini di Dinas Koperasi UKM sambil silaturahmi, sambil ingin lihat cek kekuatan. Mudah-mudahan semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Yang terganggu kesehatan silakan minta izin ke pimpinan, work from home, tugas-tugas tertunaikan dengan baik, delegasikan kepada yang sehat. Saatnya kita saling membantu dalam pelaksanaan tugas dan lain sebagainya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, terbebas, lulus menjalani pandemi COVID-19. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi di awal tadi sudah saya mohon maaf lahir dan batin. Mari kita lanjutkan kinerja kita sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pimpinan. Demikian, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai tanpa penghormatan. Bubar. Jalan.